Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Nah, pada video kali ini saya mau ngebagiin backlink lagi ya, backlink kontekstual. Ini lumayan bagus juga ya, jadi teman-teman perlu nyiapin artikel yang original, spinan juga nggak salah, yang penting masih relevan sama bahasan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa ya subscribe dulu channel ini. Udah, oke. Yang buat lagi pakai jasa backlink ini sabar dulu ya, saya bikin video dulu ini, nanti saya selesaikan sesuai jadwal seperti yang udah. Ini teman-teman, saya mau ini dulu ya, mau ngasih logika tentang backlink dan bagaimana backlink itu bisa aktif dan bisa berdaya guna ibaratnya ya. Jadi menurut saya masih banyak ya mindset yang keliru seputar backlink ini, dan seolah-olah buat page one itu harus di backlink, harus ini, harus itu, harus punya backlink kuat, harus gimana. Ya memang sebenarnya sih iya juga ya, cuma kalau buat persaingan rendah, kalau misalnya nggak perlu di backlink sih nggak usah, ke homepage aja teman-teman kalau mau backlink gitu. Dan yang penting sebelum nge-backlink ini, pastikan dulu teman-teman punya on page yang kuat, artinya kontennya bagus, struktur atau template ya bagus ya kan. Speed ya oke lah, speed lah, masuklah sekarang ya. Jadi istilahnya dari segi on page nya itu udah bagus, nah baru ditambahin backlink ini buat kayak suplemen ya, baru bisa aktif banget. Umpamanya gini nih ya, ini nih nama web ini My Mini Factory, misalnya dia ngulas tentang artikel ya, lalu teman-teman nge-backlink dengan Anchor Text umpamanya memelihara kucing gitu ya kan, nggak nyambung. Nah itu backlinknya jadi kayak mentah gitu teman-teman, soalnya banyak kayak kejadian gitu. Istilahnya dia mau target cara memelihara kucing, tapi dalam isi teksnya ini, dalam halaman yang ingin di backlink, nggak ada tuh ngebahas masalah kucing, atau seenggaknya ada kata cara memelihara kucing, nggak ada ya, makanya susah. Itu ibaratnya kita pengen nge-backlink halaman Hello World ya, halaman defaultnya WordPress tuh Hello World, kita backlink terus kita jadiin page one ya, bisa aja dengan Anchor Text Hello World ya. Cuma kalau buat Anchor Text apa gitu ya, misalnya cara memelihara kucing, kita pengen naikin halaman Hello World, nggak akan works itu, karena emang nggak nyambung antara backlink sama isi konten, malah bisa dianggap spam takutnya gitu teman-teman. Jadi buat dipahami dulu. Jadi misalnya teman-teman udah banyak nge-backlink nih, kenapa ya masih nggak bekerja juga ya? Coba pertama sih dibedah dulu dari sisi on page ya gitu. Misalnya konten saya udah lebih oke nih daripada kompetitor yang lain ya kan. Misalnya entah teksnya lebih panjang, isinya lebih lengkap, temnya lebih bagus, umur blognya udah lebih tua ya kan. Tapi kok masih kalah sama yang web di bawahnya gitu, yang isinya lebih tipis dan kalah segala-galanya, ada apa gitu. Nah itu bisa jadi satu, emang pertama Google maunya tipe konten yang seperti itu di halaman pertamanya gitu, kayak halaman jual beli itu kan, kayak buying keyword itu atau transaksional keyword itu memang diutamakan halaman yang jual beli aja di halaman pertama. Susah untuk review jual ini, review beli ini cara membeli ini gitu, enggak gitu, enggak, bukan keyword how to. Nah situ mesti teman-teman paham. Jadi enggak semua keyword itu mentang-mentang udah di backlink bisa dimasukin ke halaman pertama, nggak seperti itu cara kerjanya. Dan lagi yang lebih utama konten ya, tetap itu konten ya, emang konten is king ya, oke lah, itu pernyataan yang bener juga. Kalau sisi konten udah bagus, baru ini backlink bisa kerasa banget, bener deh, baru backlink itu bisa berasa efeknya gitu. Misalnya tadinya udah di halaman udah di peringkat 7 atau 6 gitu, mungkin setelah di backlink beberapa minggu atau bulan kemudian bisa naik ke 2, 1 gitu, dengan catatan si kontennya udah oke gitu. Kemungkinan kalau nggak di backlink kontennya bisa mandek di segitu aja, atau turun ke gusur sama postingan baru yang lebih fresh ya gitu teman-teman. Selain itu juga ada beberapa backlink yang emang cocok-cocokan juga ya, karena mungkin itu dilihat relevansinya. Misalnya buat artikel backlink teman-teman buat tentang kucing, tapi yang mau dinaikin halaman tentang memelihara anjing umpamanya, kan
ya relevan sama si hewan peliharaan, cuma kan nggak berbeda gitu antara melihara kucing sama anjing gitu teman-teman. Jadi itu mesti dipahami dulu baik-baik ya. Terus kekeliruan lagi yang saya lihat itu masalah spam score. Banyak banget yang WA ke saya nih, bang spam score yang penting jangan ini ya, spam score. Kayaknya nggak, spam score gitu bukan parameter Google gitu, bukan parameter si Google ini buat menilai suatu website, karena nggak ada istilah parameter spam score. Yang ada kalau udah di website dianggap spam ya sama Google, ada dua cara untuk Google memperlakukan. Yang pertama, tidak menganggap tautan dari link itu. Misalnya kita naruh di domain apa ya, misalnya MySpace lah umpamanya. Misalnya MySpace sudah dianggap spam ya sama Google, bisa jadi halaman itu di penalti, atau bisa misalnya kita nanam backlink di halaman itu ke indeks tapi tidak dianggap oleh Google. Waktu itu saya pernah ngedenger si John Mueller ngomong gitu tuh di channelnya si Webmaster. Jadi dianggap, tidak dianggap link tersebut sebagai backlink, maksudnya tetap tercatat link tapi nggak bisa ngalirin power, atau ya di penalti bener-bener gitu halaman itu gitu teman-teman ya. Nanti saya jelasin lagi ya sambil jalan. Ini yang pertama, kita mau backlink ini My Mini Factory ini. Kelamaan tuh tadi saya ceramah ya. My Mini Factory ini lumayan ya, bagus, dia tipenya kontekstual. Jadi pertama-tama teman-teman langsung ke join. Oke, ini close. Ini kalau bisa nih ya teman-teman, kalau bikin backlink di tempat-tempat yang seperti ini nih, yang bisa beberapa kali posting, jangan bikin akun baru lagi, bikin aja satu akun ini buat dipakai berkali-kali. Itu apa, menghindari spammy ya, maksudnya kadang sih website ini juga ngelihat gitu nih, user cuma posting satu doang terus tinggal itu takut dianggap spammy juga. Makanya saya suka bikin rata-rata satu akun ini buat banyak posting gitu, jadi lebih terlihat real gitu ya. Ini kalau udah masuk ke sini ya, mana tuh tadi join ya, ini yang kita pakai yang free aja ya teman-teman ya, pakai yang free, kita join now. Oke, ini username masukin, misalnya saya pakai rahasia blogger ya. Terus ada yang bertanya, bang gimana kalau satu email buat 1000 akun? Ini boleh aja, asal jangan nge-backlink di Google. Ini kan kita backlink di website lain. Tanggal lahir ini, cuma kalau misalnya bisa bedain nggak apa-apa. Tanggal tahun lahir, mungkin ini asal aja ya. Nah, ini privacy yang kayak gini-gini nih jangan terlalu dianggap jujur ya. Ini aja apa, asal aja. Kita next ya. Ini saya udah pakai auto suggest ya, email, oke, password. Oke, ini yes, ini nggak usah kita sign up. Jadi saya sih pengen kasih tahu aja, maksudnya logika backlink tuh biar aktif ya, apalagi kalau backlink itu di share ke Twitter, ke Facebook, ganteng. Berapa lama bang indeksnya? Kalau indeksnya tergantung situs sih biasanya ya, indeks tergantung situs sama tergantung Google, karena hak sepenuhnya indexing kita udah pakai indexer premium juga tetap aja Google yang menentukan berhak diindeks atau tidak. Atau jika memang situs ini memberlakukan rel no index, nggak akan bisa ke indeks gitu. Makanya kadang saya cek dulu website itu bisa ke indeks apa enggak nih backlinknya, saya cek dulu gitu. Kalau misalnya oh kira-kira udah ada yang pernah ke indeks nih, berarti bisa saya pakai lagi selanjutnya karena udah terbukti bisa ke indeks gitu. Nggak semua situs bisa terindeks, kadang situs A saya pakai ke indeks, situs B kok nggak ke indeks padahal perlakuannya sama. Oke, ini udah nih ya teman-teman ya. Tuh, kita ke ini nih, my public profile. Kita di write your story. Biar cepat, satu di ping, kedua di tier, nanti saya kasih tahu caranya. Oke, ini siapin artikel yang udah kita buat, ini judul. Kalau ngisi backlink kontekstual gini jangan terlalu tipis teman-teman kontennya,
karena namanya juga kontekstual ya, di dalam artikel, di dalam teks gitu. Ini saya mau isi cover image ya. Ini sambil nunggu lagi ngupload gambarnya, kita masukin teksnya dulu ya teman-teman ya. Ini saya udah buat teksnya, nggak terlalu sedikit banget kan ya, kalau patokan nggak ada. Backlink ini sebenarnya fleksibel aja, jangan terlalu begitu terus malah ketahuan. Jadi kita tetap random ya, asasnya tuh random. Misalnya anchor teksnya saya buat rahasia blogger. Oke, kalau udah nih saya blok linknya. Oh ya, lupa saya. Ini link YouTube ya. Ini juga naik juga nih, keyword rahasia blogger nih ya. Ternyata bisa di backlink YouTube. Tadinya nggak di posisi situ, di bawahnya. Dan emang karena emang udah backlink YouTube-nya juga udah bagus, bukannya karena backlinknya work gitu. Ini kalau udah bisa di add, kita add ya. Nah, mantap. Ini udah nih, kita udah buat ancornya di sini. Oh, ini kurang R nih. Saya remove dulu ya. Oke, ini masukin anchor. Yang mana tadi? Dan backlink itu sifatnya sebenarnya nggak bisa sehari ini tanam hari ini langsung naik gitu, enggak seperti itu. Bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, 2 minggu lagi. Kadang pas udah ke indeks juga dia butuh waktu lagi tuh untuk apa, untuk roll ini lagi, roll apa si Google apa, rolling SERP-nya gitu. Nah itu bisa naik di situ. Bisa juga turun kalau backlinknya jelek, bisa, bukannya nggak bisa. Makanya dia kayak dua mata pisau gitu dia ini. Oke, kalau udah kita publish ya, bisa masukin captchanya. Oke, kita publish. Oke, preview. Nah, ini udah jadi nih ya, kita publish. Oke. Oh udah nih ya, udah, kita go back. Ini kalau kayak gini udah nih, kita ke profile, my public profile. Nah ini nih, mantul nih, kita klik. Nah ini nih linknya nih teman-teman. Oke, copy ya, biasa pisahin. Kita cek ya nih DHPA nya ya, buat yang percaya DHPA nggak apa-apa, saya mau coba netral aja deh. DHPA ini sebenarnya enak banget tuh buat dagang. Jadi udah keiming-iming DHPA bagus, spam score bersih, udah kelar ya, tuh lihat teman-teman, 67 ini Alexa-nya bagus, ini bagus, TFCF. Kalau saya lebih percaya TFCF kali ya. Masalahnya kan DAPA terus yang href tuh apa DRUR bisa dimanipulasi sama redirect. Sekarang pembeli backlink udah tahu dia ini backlinknya pernah di redirect nggak, dari apa, pakai JavaScript atau pakai apa gitu ya. Itu cara lama sebenarnya, mereka juga tahu. Dilihat link profilnya, misalnya ini blog oke ya, ini blog oke, dilihat backlink profilnya, oh nggak ada backlink redirect atau redirect sewajarnya gitu, baru dia mau nanam backlink di situ. Startup rata-rata gitu loh, jangan sangka dia udah, mereka pinter nih, punya SEO spesialis buat campaign masalah backlink ini. Dia bisa menilai mana web bagus yang backlink bukan redirect ya. Misalnya gini deh nih, kita cek ya nih, misalnya bing.com, biar teman-teman kebuka juga ya wawasannya, nggak terlalu terpaku sama yang namanya DHPA. Tuh lihat tuh, 61%. Ini Bing loh, sekelas Bing, search engine kedua terbesar di dunia, punyanya Microsoft. 61% spam score. Ayo,
Ya itu terserah teman-teman masih mau percaya apa enggak, itu balik lagi ke teman-teman. Cuma memang kalau misalnya ya sepengalaman saya, kalau misalnya domain authority-nya udah tinggi-tinggi gini, di atas 60 lah, 70, selain backlink redirect ya, maksudnya yang pure, itu emang rata-rata udah bagus gitu. Apalagi menimbang umur ya, udah 25 tahun tuh. Menimbang umur ya, umur web juga pengaruh banget gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita ping ya. Oh ya, mau ngecek dulu nih, ini udah live apa belum. Kita copy, kita cek di incognito teman-teman ya. Incognito, kalau di incognito bisa kebuka, berarti ini udah kebuka untuk public. Nah, udah bisa ya. Ini kita cek ya, do follow atau no follow, inspect element. Oh, do follow teman-teman, nggak ada rel no follow nya. Kita cek nih bukti indeksnya nih ya. Ternyata emang bisa ke indeks, tapi kalau misalnya punya teman-teman nggak ke indeks, jangan salahin saya ya. Oke, tapi yang penting coba lakuin prosedur yang saya lakuin. Pertama ping. Oke, kita ping pakai pingbot nih, lumayan bagus tahu saya ya. Yang gratisan tapi bagus. Kedua, bisa dengan cara di tier. Gini teman-teman ya, masalah tier 2 ya. Masalah tier ini, tier itu adalah lapisan di bawahnya. Jadi kita nge-backlink gitu. Logikanya nge-backlink. Hasil backlink kita ini, halaman backlink kita ya. Money site-nya tadi channel YouTube. Ya kan, kita backlink pakai My Mini Factory. Nah, buat tier selanjutnya, tier 2-nya, link ini nih yang di backlink, yang jadi backlink. Misalnya kita pakai yang lebih rendah lagi, ini nih, yang gampang ke indeks ya. Pernah saya share juga ya. Ini dia lumayan cepat ke indeksnya nih, lumayan gampang ke indeks. Nah, oke, saya bikin contoh postnya dulu ya. Saya udah bikin post nih. Ini kalau pengen lihat video yang di Ludo Money Studio ini, silakan kubek-kubek di playlist backlink. Saya lupa yang mana tuh judulnya. Oke, ini kita paste di sini. Ini artikelnya juga unik nih saya buat nih. Oke, ini kita aja taruh ke title. Oke, link hasil backlink yang kita simpen ini yang ini kita copy. Bang, bisa naruh sekali link banyak kan nih bang? Bisa aja, cuma bagi-bagi, jangan terlalu spammy banget. Soalnya kita taruh di sini, dia nggak perlu pakai rel apa-apa, nggak perlu pakai meta tag apa gitu ya. Buat ancornya di gini aja nih, naked link gini langsung jadi link dia. Ini kita masukin asal aja, email asal aja. Ini kita masukin file ya, file apa aja ya. Saya udah buat file di Paul, nanti bentar saya masukin. Ini udah saya masukin ya, asal ya. Jam langsung jadi. Nah, ini linknya kita ping lagi nih. Nah, kita di ping buat lagi, refresh, paste, submit. Yes. Nah, jadi gini, saya udah pernah jelasin masalah cara indeks backlink dengan cara seperti ini, atau model tier link building ya, pyramid link building. Logikanya begini, kalau situs ini ke indeks, dia akan menemukan link yang ada di seluruh halaman ini ya. Ketemu link My Mini Factory, dia juga akan mengindeks halaman ini teman-teman. Jadi backlinknya ke indeks lah. Ini ke indeks, dia akan nemuin halaman ini gitu. Jadi perlu nggak bang tier selanjutnya 3, 4, 5? Ya kalau powernya bagus boleh-boleh aja, cuma dari segi segini aja kalau mau indeks cukup gitu.
ini tier bawahnya bisa lebih banyak ya, misalnya taruh di mana lagi boleh ya. Catatan linknya ini, intinya sih kita ngegemukin yang ini nih, kita dosing terus si My Mini Factory biar lebih powerful ya, power. Keunggulannya pakai tier, seumpamanya ini dianggap spammy ya, kena penalti, yang kena ini doang tuh, money set kita, channel YouTube aman gitu teman-teman. Efek buruknya begitu. Tujuan saya ngetir ini sebenarnya hanya untuk indexing, mempercepat indexing itu. Jikalau linknya do follow kayak gini nih, follow nih ya di situs ini, do follow. Kalau do follow dia bakal ngasih powernya juga ke sini. Misalnya dia dapat power 100 nih ya, kebagi-bagi ke seluruh halaman, misalnya sisa tinggal 40, dia bakal nambah power 40 ke My Mini Factory nih, ke tier 2 nya ya. Udah nambah power 40, nanti kebagi lagi ke semua link-link yang ada di sini nih tuh. Semua ini kan link semua nih ya, misalnya sisanya tinggal berapa, 40 tambah 30, ini 30 jadi 70 masuk ke money set kita, ke channel YouTube ini, atau ke target backlink money set teman-teman ya. Itu kalau misalnya dari My Mini Factory doang mungkin dapatnya cuma 30 gitu, misalnya tambah ini jadi lebih. Umumnya sih tier bawahnya lebih kecil ya, tapi seenggaknya nambah power 5 lah, anggapnya dari sini 5, dari sini 30, jadi 35 masuk ke kita. Kalau dari sini doang cuma 30 doang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya tier selanjutnya no follow, tier di bawahnya ya, tier apa, tier 2, tier 3 atau tier 4 ya, atau berapa, itu nggak akan ngasilin apa-apa gitu, cuma ngebantu ngindeks iya, cuma nggak ngasilin power, nggak orang follow gitu. Itu logikanya ngebacklink teman-teman ya. Terus ada lagi nih yang bertanya, bang sebenarnya backlink itu ngaruh nggak? Coba cek, jajal main blok bule kagak pakai backlink. Jajal dah gitu. Emang kadang-kadang pembuktian SEO tuh kalau saya lihat pakai blok-blok bule gitu ya, di homepage udah didosing terus ya bertahun-tahun, ngedos backlink baru tuh mulai kerasa. Emang ribet sih, cuma hasilnya emang lebih bagus. Kenapa di blok bule? Karena kan ya kita istilahnya fight sama SEO expert dari berbagai negara ya, mereka juga punya strategi link buildingnya masing-masing, bagus-bagus, berduit, sedangkan kita cuma main yang gratis-gratisan kayak gini ya, otomatis effort kita harus lebih kuat. Tapi bisa nggak bang? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, saya udah ngebuktiin bisa ya, cuma itu sabar, karena SEO ini adalah salah satu cara meraih traffic organik yang paling lambat, paling slow daripada traffic yang lain. Traffic yang paling cepat apa? Media sosial, paid traffic, iklan ya, biar dapat traffic. Sedangkan SEO ini adalah paling lambat. Tapi metode yang bisa dibilang ya nggak gratis juga sih. Kalau beli backlink ya kan nggak gratis itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi misalnya gue udah punya backlink nih gini ya, nggak sekali waktu dia itu, nggak, pelan-pelan aja, pelan-pelan diiringi dengan update. Kalau malas update ya susah juga. Jadi update ini poinnya penting juga loh, saya udah pernah ngejelasin tuh ya di video lain. Ubek-ubek aja deh manfaat update rutin, itu bagus juga buat SEO tuh. Jadi faktornya banyak, salah satunya backlink. Jadi saya cuma share 2 konten nih sebenarnya di channel YouTube saya, konten sama backlink, masalah itu aja, sama AdSense sih. Maksudnya yang berpengaruh buat SEO tuh paling kuat ya itu konten ya, on page sama ya, link building, backlink gitu. Cuma yang lebih utama tetap di konten. Saya juga nggak mau ngedewa-dewain backlink ya teman-teman, karena backlink juga bisa menjerumuskan kalau ditaruh di sumber yang salah. Oke, buat video selanjutnya saya mau ngasih tahu nih cara ngehapus backlink ya. Insya Allah doain aja biar saya rajin bikin kontennya, soalnya banyak yang masuk buat minta bantu backlink juga, jadi saya agak keteter juga ya waktunya. Kayak gitu aja deh teman-teman deh, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau ada yang belum jelas tanya aja di komentar, insya Allah saya jawab. Kalau yang belum subscribe bisa di subscribe, bagikan kalau bermanfaat, kalau enggak nggak usah, buat teman-teman aja, rahasiain aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.